Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ngatimin sebagai dosen tetap dari program studi akuntansi D3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi merupakan mata kuliah wajib pada program studi akuntansi D3 yang membahas tentang ruang lingkup ekonomi mikro dan makro, di mana mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS yang ditempuh dalam 14 kali pertemuan. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kondisi perekonomian suatu negara secara tepat berdasarkan teori para ahli ekonomi. Metode pembelajaran disesuaikan dengan materi, di antaranya saya menggunakan PowerPoint. Selain memakai PowerPoint, saya juga menggunakan media tambahan seperti video di YouTube yang masih relevan dengan mata kuliah. Selain itu, saya juga menggunakan modul untuk menjelaskan materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selama pengajaran, saya juga menggunakan sejumlah aplikasi, di antaranya WhatsApp Group yang bisa digunakan sebagai media untuk komunikasi, berdiskusi dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa berdiskusi dengan baik pada saat pembelajaran. Aplikasi lain yang saya gunakan adalah aplikasi LMS atau Learning Management System atau e-learning yang pelaksananya diatur oleh universitas. LMS tersedia menu pretest, modul digital, video pembelajaran, forum diskusi, artikel ilmiah, tugas terstruktur, dan post-test. Jika ada jadwal pelaksanaan e-learning, maka mahasiswa wajib aktif pada forum diskusi dengan menjawab pertanyaan dari dosen atau menanggapi jawaban dari temannya. Dengan demikian, saya bisa mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan banyak media, sehingga mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai ujian yang memuaskan. Mari kita saksikan cuplikan kegiatan perkuliahan saya di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kita pada kesempatan kali ini kita pertemuan pertama yaitu dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu pada pertemuan 1 dengan tema ekonomi dan ruang lingkupnya. Nah, ini adalah ada spirit hidup. Barangkali teman-teman mahasiswa nanti bisa sebagai acuan, yaitu khairunas anfa'um linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Darqutni. Nah, ini bisa dijadikan sebagai spirit hidup bagi kita semua, saya dan juga teman-teman mahasiswa semua. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya saya absen terlebih dahulu agar kita tahu siapa mahasiswa di kelas ini. Aida Nurul, Aina Maulud, Binsar, Desi, nggak hadir ya? Sakit? Oke. Dian, oke. Mogi, Rizky Ilma, Sinta Bella, Siti, Tira, Wifki, Yuko. Terima kasih semuanya telah hadir. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum kita masuk pada materi inti, kita ada yang namanya kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan ini penting bagi kita karena ini menyangkut dari penilaian dosen terhadap mahasiswa. Di antaranya yaitu kehadiran adalah 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk keterangannya kita lihat slide berikutnya. Nah, untuk absensi atau keaktifan adalah 10%. Kehadiran mahasiswa harus memenuhi minimal 75% dari total pertemuan. Nah, untuk mata kuliah kita ini adalah 2 SKS di mana ditempuh dalam 14 pertemuan, maka minimal 11 kali pertemuan mahasiswa harus hadir. Nah, apabila kehadiran kurang dari 75% sampai 50%,
maka hasil akhir mata kuliah paling tinggi mendapatkan nilai D. Kalau D itu teman-teman bisa mengajukan untuk remedial. Kemudian kalau jika kehadiran di bawah 50%, maka hasil akhir mata kuliah mendapatkan nilai E. Konsekuensinya adalah mahasiswa harus mengulang semester berikutnya. Nah, ini adalah tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Kemudian tujuan dari perkuliahan pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Uraian materi ada 1, definisi ilmu ekonomi, 2, tindakan, motif, prinsip, politik, dan pelaku ekonomi, 3, ruang lingkup dalam ilmu ekonomi. Nah, kalau kita bicara ekonomi, kita seolah-olah bicara negara, bicara yang luas. Ekonomi atau oikos nomos dan oikonomia dapat diartikan sebagai manajemen urusan rumah tangga. Jadi ekonomi itu sebenarnya adalah rumah tangga. Barangkali teman-teman mau bertanya terkait ini, terkait ekonomi ini? Silakan yang mau bertanya. Siapa? Oh ya, iya Mas. Saya bisa Agus, Ya. bertanya, mengapa orang mempelajari ilmu ekonomi? Nah, pertanyaannya, mengapa orang perlu mempelajari ilmu ekonomi? Nah, ini penting. Penting. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Tapi sebagai awalan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan sumber daya itu terbatas. Sehingga bagaimana caranya orang tersebut dapat memenuhi dari kebutuhan tersebut. Gitu ya Mas? Oke, menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang manusia dalam urusan hidup yang biasa. Kemudian, Albert L. Myers merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang kebutuhan dan alat pemuasan kebutuhan manusia. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, bahwa ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana memuaskan kebutuhan manusia dengan sumber daya yang terbatas. Oke. Kemudian Samuelson dan Nordos, jika dilihat dari dasar dan sejarahnya, ilmu ekonomi itu terdiri dari 2 macam. 1, ilmu ekonomi normatif, merupakan ilmu yang menjelaskan tentang kegiatan ekonomi yang dilihat dari aspek hukum yang berlaku di tempat manusia itu tinggal, baik hukum sosial maupun hukum dalam perekonomian. Jadi kalau kita bicara normatif adalah norma, bicara lingkungan, bicara lingkup kecil. Kemudian ilmu ekonomi dalam arti positif, merupakan ilmu yang menjelaskan dan memberikan gambaran tentang fakta, situasi, dan kondisi yang berhubungan dalam perekonomian. Ilmu ekonomi positif dapat dikatakan sebagai ilmu yang bebas nilai karena tidak ada sentuhan hukum sama sekali. Kalau kita bicara hukum positif, itu adalah hukum terkait dengan negara. Jadi kalau ilmu ekonomi positif itu adalah ilmu yang mempelajari ekonomi yang terkait dengan nasional. Tidak ada sentuhan hukum sama sekali. Jadi di ilmu ekonomi itu tidak menyangkut masalah hukum. Jadi teman-teman belajar ilmu ekonomi itu tidak ada hukumnya. Artinya bahwa belajar ekonomi itu pure tanpa ada hukum. Lanjut, kita ke definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah merupakan suatu ilmu tentang aktivitas orang per orang atau masyarakat dalam membuat pilihan dengan uang atau tanpa uang dari sumber daya yang terbatas, sehingga dapat digunakan dalam berbagai cara untuk mendapatkan barang dan jasa, serta menyalurkannya untuk kebutuhan di masa sekarang dan masa mendatang, sehingga tercipta kemakmuran hidup pada pelaku ekonomi. Ini dalam lingkup yang lebih besar lagi, bahwa ilmu ekonomi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau bicara negara, maka secara nasional memenuhi kebutuhan rakyatnya, itu kalau secara nasional. Lanjut,
Menurut Abdullah, dikutip dari Albert L. Myers bahwa dalam ekonomi itu terdapat dua hal. Satu, kebutuhan adalah barang atau jasa yang diperlukan manusia yang tidak ada batasnya. Manusia itu membutuhkan sesuatu, itu nggak ada batasnya. Kebutuhan manusia itu tidak ada yang bisa membatasi. Yang bisa membatasi adalah kemampuan saja. Maka yang kedua adalah pemuas kebutuhan. Adalah barang atau jasa yang jumlahnya terbatas. Kalau kita bicara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, khususnya di Indonesia itu semua pemuas kebutuhan itu terbatas. Sumber daya alam terbatas. Apalagi jadi semua yang terkait pemuas kebutuhan manusia itu sifatnya terbatas, akan habis. Akan tetapi kebutuhan manusia itu tidak ada habisnya. Lanjut. Mengapa harus belajar ilmu ekonomi? Nah, nanti tadi pertanyaannya itu. Mengapa harus belajar ilmu ekonomi? Satu, adanya kelangkaan, scarcity. Kelangkaan mencakup kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Kuantitas itu apa? Kuantitas itu adalah jumlah terkait banyaknya. Kemudian kualitas mutu barang. Tempat itu kadang kebutuhan itu tergantung tempatnya di mana. Waktu, barang itu, kebutuhan itu kadang tergantung waktunya kapan. Nah itu. Kemudian nomor 2, pilihan, choice. Terbatasnya sumber daya yang tersedia versus kebutuhan atau keinginan menyebabkan manusia harus menentukan pilihan-pilihan yang bersifat individu atau kolektif. Jadi kalau kita bicara kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya tadi, menyebabkan manusia harus menentukan pilihan, choice, yang mana dulu, yang lebih urgent dulu. Maka kebutuhan manusia itu dibagi ada primer, ada sekunder. Mana dulu yang mau didahulukan. Nah itu terkait dengan keterbatasan dari sumber daya. Kemudian biaya kesempatan, opportunity cost. Sebagai makhluk rasional, pilihan yang dibuat manusia berdasarkan pertimbangan untung rugi, perbandingannya adalah cost yang keluar versus hasil yang akan diperoleh. Jadi manusia itu kadang membeli sesuatu, memerlukan sesuatu itu bicara tentang pertimbangan untung dan rugi. Kalau beli ini untung tidak, kalau beli ini rugi atau tidak, maka itu menjadi pertimbangan. Itu artinya bahwa ada unsur biaya kesempatan atau opportunity cost. Jenis kebutuhan. Ada intensitas, ada sifat, ada waktu pemenuhan, ada subjek. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa kebutuhan manusia itu ada namanya primer, sekunder, dan tersier. Nah, primer itu apa? Pokok. Pokok itu apa? Contohnya, kalau di kita pakaian, ada sandang, terkenal dengan papan pangan. Nah, itu yang pokok. Kemudian sekunder. Sekunder itu artinya bahwa sekunder itu enggak beli pun tidak apa-apa, tidak dipenuhi pun tetap hidup. Ada kendaraan. Kalau enggak bisa beli kendaraan pribadi, maka bisa pakai kendaraan umum. Nah, tersier itu barang mewah lagi, lebih mewah lagi. Contohnya tas branded, mungkin jet pribadi. Nah, itu terkait tersier. Oke, sifat jasmani ataupun rohani. Kalau jasmani itu apa? Olahraga. Olahraga kan kalau kita mau badminton memerlukan biaya, mau futsal memerlukan nyewa lapangan dan perlu biaya. Kemudian rohani. Rohani itu seperti masa-masa sekarang ini adalah ibadah haji, semacam itu. Kemudian waktu pemenuhan sekarang atau akan datang. Kebutuhan itu ditimbang dari sebenarnya kebutuhan ini bisa enggak sih ditunda sampai yang akan datang kan gitu. Maka ada sekarang dan yang akan datang. Kemudian subjeknya individu dan kelompok. Maka kebutuhan individu dan kelompok itu pasti beda. Karena terkait selera. Kalau individu selera pribadi, kalau kelompok kan pasti harus menyesuaikan dengan kelompoknya. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Saya, Pak. Oh ya, siapa namanya? Saya Dian, Pak. Oke, ya. Iya. Bagaimana sih, Pak, implementasi prinsip
ekonomi dalam dunia bisnis di masa sekarang, khususnya dalam dunia UMKM? Oh, oke. Jadi kalau prinsip ekonomi dikaitkan dengan dunia bisnis, khususnya UMKM, kalau kita bicara UMKM itu, UMKM adalah penopang perekonomian nasional yang paling hebat. UMKM itu jarang yang mengalami kerontokan. Maka sekarang UMKM itu diberikan akses yang seluas-luasnya untuk permodalan. Nah, bagaimana implementasi prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah membeli dengan semurah-murahnya, menjual dengan semahal-mahalnya. Nah, itu kalau kita bicara UMKM, katakanlah kita bicara warung kelontong, maka barang yang dijual itu kalau bisa beli yang termurah, kalau jual dijual yang mahal. Akan tetapi itu tidak mutlak bisa berlaku. Kenapa? Karena ada pesaing kita. Maka di sebelah kita itu ada yang jual barang yang sama, mungkin harganya juga lebih murah. Maka kita tidak semena-mena kita bisa menaikkan harga semau kita. Oke, gitu ya Mbak jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, kemudian tindakan, motif, prinsip, politik, dan pelaku ekonomi. Tindakan ekonomi adalah rasional, pilihan mana yang lebih menguntungkan. Nah, tindakan ekonomi itu, maka kalau kita bicara ekonomi, itu adalah untung dan rugi. Rasional, pilihan mana yang lebih menguntungkan. Irasional, tidak sesuai kenyataan. Itu. Kemudian motif ekonomi intrinsik, pemicu berasal dari diri sendiri. Diri sendiri itu bisa memicu dalam hal kebutuhan, kepinginan. Jadi kepingin apa kan gitu. Itu adalah intrinsik. Ekstrinsik, pemicu selain dari diri sendiri. Biasanya kalau orang sering berkumpul, nah itu biasanya dari eksternal. Eksternal itu memberikan gambaran bahwa barang itu bagus, maka kita kepengen beli. Itu motifnya. Kemudian prinsip ekonomi adalah upaya menemukan skala prioritas dan dalam bertindak ekonomis karena mampu membeli sesuai dengan kebutuhan sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Nah, maka tadi saya sampaikan bahwa prinsip ekonomi itu kalau untuk UMKM beli yang semurah-murahnya, dijual yang semahal-mahalnya. Oke. Politik ekonomi. Kalau kita bicara politik, maka kita bicara negara. Merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bicaranya sudah lebih luas lagi, yaitu kita bicara masyarakat. Kalau di dalam negara adalah bicara sudah nasional. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan secara nasional. Nah, itu politik ekonomi. Maka bicara politik itu adanya di tingkat atas. Kelasnya ya presiden, menteri, anggota DPR, anggota MPR di sana tempatnya. Oke. Pelaku ekonomi. Rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga produsen RTP, rumah tangga government RTG, rumah tangga luar negeri. Nah, pelaku ekonomi itu dari yang terkecil, yaitu rumah tangga kita, rumah tangga konsumen, seperti kita lah, bapak, ibu, anak. Nah, kemudian rumah tangga produsen, apa yang produksi barang ataupun jasa. Nah, itu. Rumah tangga government, ini adalah pemerintahan, hubungannya dengan pemerintah atau pemerintah. Rumah tangga luar negeri, nah ini kalau udah tingkatnya dunia. Ekonomi itu tidak, jadi bicara ekonomi itu dari tingkat keluarga sampai tingkat dunia. Oke, motif dalam suatu tindakan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa alasan, diantaranya adalah alasan untuk dapat mencukupi kebutuhan hasrat demi tercukupi kebutuhan. Hasrat manusia itu tidak terbatas. Banyak maunya, itu manusia. Itu manusiawi. Oke, alasan untuk mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, itu kita bicara motif ya. Jadi, orang melakukan tindakan ekonomi itu adalah untuk mendapatkan laba. Orang berdagang, apapun itu, pasti motifnya ingin mendapatkan laba. Alasan yang ketiga, alasan untuk menguasai ekonomi sebenarnya sudah makmur, tapi karena ambisinya ingin menguasai perekonomian. Itulah manusia. Jadi manusia itu udah kaya raya,
tapi masih ingin menguasai dari ekonomi. Banyak kejadian semacam itu. Kemudian nomor 4 adalah alasan sosial, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan karena semata-mata ingin membantu sesama. Nah, ini yang perlu digaungkan, ditumbuhkan, bahwa melakukan tindakan ekonomi yang berbasis sosial untuk kepentingan sosial, membantu sesama. Contohnya apa? Sebenarnya UMKM itu bisa, kalau ada UMKM dekat rumah, kemudian memperkerjakan tetangganya. Nah, itu termasuk misinya sangat baik sekali. Kemudian yang kelima, alasan untuk memperoleh penghargaan demi status sosial di masyarakat. Nah, ini termasuk masyarakat yang sudah tidak butuh biaya lagi. Artinya duitnya sudah banyak, sehingga mereka hanya membutuhkan sebuah pengakuan. Contohnya apa? Kalau udah pengusaha kaya, pasti ujungnya akan lari ke politik. Pengakuan. Jadi anggota DPR, MPR, nah itu. Kemudian siklus antar pelaku ekonomi. Nah, ini adalah siklus ekonomi tertutup. Ini sifatnya masih nasional. Ini nasional, ada pasar faktor produksi. Ini pasar faktor produksi, ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada pasar barang. Di sini rumah tangga pemerintah. Kenapa di tengah? Karena rumah tangga pemerintah adalah membuat regulasi untuk mengatur ini semua. Dari produsen, dari konsumen, dari produksi, dari pasar barang. Kenapa? Biar mereka tidak mengalami kerugian, maka diatur oleh pemerintah. Kemudian inilah pelaku ekonomi terbuka. Bedanya yang tertutup tadi dengan terbuka, kalau terbuka ini bersifat global, sudah internasional, antar negara, maka ada rumah tangga luar negeri di sini. Hubungan internasional, bedanya itu saja. Kemudian masalah pokok dalam perekonomian. Ada 5 masalah pokok dalam perekonomian yang harus dicarikan solusinya. 1. Apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya? Ini terkait kalau kita akan memproduksi sebuah barang. Apa yang harus diproduksi, kemudian jumlahnya berapa? Nah, ini biasanya harusnya pakai survei. Kemudian bagaimana cara memproduksinya? Kalau kita sudah menentukan barangnya, apa yang mau diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Kemudian untuk siapa barang yang diproduksi? Dalam sebuah riset, ini penting untuk siapa? Kita mencetak barang, kalau nggak ada yang beli maka akan rugi. Maka pertama, setelah kita menentukan barangnya, kita survei dulu. Sebenarnya ini barang untuk siapa? Segmennya siapa? Kemudian bagaimana cara pendistribusiannya? Ini terkait distribusi. Itu sekarang sangat mudah ya untuk distribusi karena banyak usaha-usaha kurir. Apalagi sekarang banyak marketplace ya. Itu lebih mudah untuk memasarkan barang, lebih mudah untuk melihat barang apa yang laku. Kemudian perekonomian akan tumbuh berapa lama? Jadi kalau pertumbuhan ekonomi ini adalah urusan pemerintah. Ini yang mengatur adalah pemerintah, yang menentukan adalah pemerintah. Berapa sih pertumbuhan ekonomi kita dan berapa lama? Oke. Ruang lingkup dalam ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi dibagi menjadi 2 ruang lingkup. Pertama mikro dan kedua adalah makro. Dalam ekonomi mikro, analisa permintaan, penawaran dan keseimbangan harga pasar. Kedua, elastisitas harga. Ketiga, teori perilaku konsumen. Keempat, penerimaan produsen, teori produksi, biaya produksi dan laba. Yang kelima adalah pasar. Kemudian untuk makro, 1. Kegiatan perekonomian dalam suatu negara. 2. Kebijakan ekonomi pemerintah. Dan 3. Tingkat pengeluaran agregat. Jadi kalau disimpulkan, mikro ini adalah urusan dalam negeri, urusan perusahaan, urusan internal. Tapi kalau udah yang makro, ini menyangkut negara-negara tetangga, negara-negara lain yang berbisnis dengan negara kita. Kenapa? Karena dampak ekonomi itu adalah tingkatnya global. Nah, ini sudah mendekati slide akhir.
maka ada I love tugas. Nah, jadi kita tadi sudah belajar tentang ruang lingkup ekonomi. Kemudian tugasnya adalah buatlah rangkuman atas materi yang telah kita bahas tadi dalam bentuk PDF. Hasilnya diupload ke dalam tugas terstruktur 1 e-learning pertemuan 1. Jadi teman-teman membuat tugas merangkum dari apa yang telah kita bicarakan tadi, kemudian diketik dalam Word, kemudian di PDF-kan, baru diupload ke dalam tugas terstruktur 1 e-learning pertemuan 1. Sudah paham semua? Baik, terima kasih. Dan inilah slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.